Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Senin 23 November 2020 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kesempatan baru bagi kami untuk melanjutkan hidup kami, dan biarlah Engkau berkenan untuk mengisi kami dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan, dengan melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Urapi setiap kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan juga boleh berjuang untuk melakukan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema renungan pada pagi ini adalah cara tepat untuk berbuah banyak. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5-6 berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam aritmatika kita belajar bahwa angka 0 itu sangat penting dalam hubungannya dengan angka desimal. Semakin banyak 0 yang memisahkannya dari angka 1, nilai angka 1 itu akan berkurang bila 00 itu diletakkan di depan angka 1. Coba kita bayangkan, berapa nilainya dari angka 000.000.1. Namun saudara, cobalah letakkan angka 1 di depan, lalu tambahkan 00 itu dan tutuplah dengan titik, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Contohnya adalah 1.000.000 atau dengan kata lain kita akan menyebutnya 1 juta. Tentu nilainya akan semakin bertambah. Andaikan saja angka 1 itu adalah Tuhan yang diletakkan di depan seluruh pikiran dan tindakan kita, maka pikiran dan tindakan kita itu akan bernilai kebaikan yang banyak dan karya kita akan semakin bertambah. Begitupun sebaliknya, bila Tuhan semakin jauh dari pikiran dan tindakan kita, maka nilai kebaikan tindakan itu akan semakin kecil. Saudara-saudara, ilustrasi ini sama maknanya dengan apa yang dikatakan Yesus tentang makna kehadirannya dalam hidup orang percaya. Ia sangat bermakna yang menentukan nilai-nilai yang besar dalam kebaikan. Yesus adalah pokok anggur yang memberikan kehidupan kepada ranting-rantingnya, yaitu kita, manusia. Jika kita hidup dan tumbuh melekat padanya, maka kita akan berbuah banyak. Namun, jika kita tidak melekat padanya, kita tidak akan menghasilkan apapun dan lama-kelamaan akan mati. Tuhan Yesus harus selalu menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Melekatlah pada pokok anggur dengan cara tetap menjalin relasi yang baik dengannya.
Dengan begitu, hidup kita akan menghasilkan banyak karya kebaikan yang memuliakan Tuhan. Lalu, bagaimana cara supaya kita melekat pada pokok anggur atau memiliki relasi yang erat dengan Tuhan? Kita dapat memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Seringlah berdoa dan libatkan Tuhan dalam segala aktivitas, harapan, rencana, dan kehidupan kita. Biarlah kita semakin giat mencarinya dalam keseharian kita, setia merenungkan firman Tuhan dengan mengikuti sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, atau dengan membaca Alkitab, buku-buku renungan, dan juga buku-buku rohani yang lain. Beribadalah kepadanya, naikkanlah puji-pujian dan juga syukur kepada Tuhan setiap hari. Semakin sering kita melibatkan Tuhan dalam segala yang kita lakukan dalam hidup, maka semakin kita akan menyatu dengannya, dan semakin hidup kita membuahkan buah yang manis dan banyak untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh mengingatkan kami bahwa melekat padamu adalah salah satu atau satu-satunya cara yang paling baik supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk menjadikan Tuhan nomor satu dalam segala hal di kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu ada di dalam Tuhan, supaya hidup kami boleh semakin dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan segala perbuatan tangan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah hari ini juga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.